Kemarin saya membaca di salah satu berita di LinkedIn tentang pabrik tisu di Cina dibanned karena melakukan false claim FSC logo. Saya tidak bahas secara detail, tetapi secara umum boleh dikatakan pabrik tisu tersebut yang berada di Cina mengklaim bahan bakunya adalah bersertifikat FSC dan diklaim sebagai finish produk FSC menggunakan logo FSC. Setelah diverifikasi, hasilnya adalah bahan baku tersebut tidak bersertifikat FSC dan diklaim sebagai FSC. Ini namanya false claim. Yang saya coba sharing di sini adalah false claimnya di dalam standarnya saja. Jadi di dalam standar FSC itu dengan jelas meminta bahwa semua produk jadi yang menggunakan logo FSC di produk jadinya ataupun di packagingnya itu harus berbahan baku bersertifikat FSC, baik dari tradernya maupun dari pemasok hutannya. Nah, untuk menjaga semua prosesnya supply chainnya dari hutan, trader, mill, bahkan atau bukan sampai ke pabrik yang terakhir, sampai shipment ke customer, supply chainnya harus berbahan baku FSC, pabriknya berbahan baku FSC. Maka ada namanya transaction verification online. Jadi dalam standar ini akan dilakukan verifikasi terhadap supply chainnya. Ini oleh dilakukan oleh pihak ASI dan juga pihak FSC untuk menjaga kredibilitasnya. Yang saya coba pesan di sini adalah bagi Bapak Ibu yang sudah bersertifikat FSC dan akan menggunakan logo FSC, maka pastikan semua bahan baku itu berasal dari pemasok yang bersertifikat FSC dengan dicek di websitenya FSC. Produk grupnya pun bersertifikat FSC. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu lolos dari auditor, tetapi mungkin pada saat diambil sampel oleh pihak ASI atau FSC-nya Ibu tidak lolos karena auditor melakukan satu step di belakang. Namun di konteks ini FSC sama ASI melakukan supply chain rantainya lebih kompleks lagi. Itu yang saya coba pesan sampaikan. Waktu saya menjadi auditor pun sama. Saya menyampaikan bahwa audit hanya dilakukan dalam konteks 1 atau 2 hari dan supply chainnya hanya sampai ke tier 2 saja, dan itu hanya bersifat invoice-nya mana. Tetapi di konteks ini false claim atau transaksi verifikasi online ini levelnya lebih tinggi lagi. Semua tier akan diverifikasi, material balan dari pemasok pun akan diverifikasi, dan timun lebih banyak untuk melihat terhadap komitmen setiap tier melakukan proses FSC. Jadi untuk di Indonesia, saran saya jika sudah bersertifikasi FSC, jangan coba-coba untuk melakukan false claim, jangan coba-coba untuk memanipulasi bahan baku non FSC menjadi FSC. Itu akan sangat berbahaya dan merugikan Bapak Ibu sekalian, dan tidak bisa mendapat sertifikasi FSC untuk jangka waktu tertentu karena sudah diblok atau dibanned oleh FSC, dan lembaga sertifikasi manapun tidak akan menerima karena setiap tahun ada keluar daftar industri ataupun perusahaan yang terkena sanksi ini di websitenya ASI itu sendiri. Ya, itu saran dari saya. Salam lestari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari.